Jadi ketemu lagi di Jurnal Sinema bersama Mas Papang. Bukannya sinema ya? Bukan, kalau sinema punyanya Mayong. ya Pak Mayong. Nyong. Nah, terus mungkin belum tahu siapa Mas Papang nih. Mas Papang ini orang yang banyak membantu para pelaku industri di film ya, terutama mungkin teman-teman produser, sutradara, baik itu yang produktif sekali artinya punya produk film banyak maupun yang punya produk film terseleksi yang mungkin bikin filmnya bukan jarang-jarang sih tapi setahun sekali, 2 tahun sekali. Nah, pasti kenal lah dengan beliau nih, banyak membantu orang. Nah saya mau tanya, sekarang ini kegiatan Mas Papang apa nih? Lagi kosong, makanya bisa kesini ya. Makanya bisa kesini. Dikarenakan pandemi itu khususnya. Ya pandemi ya. Ya saya mau minta diceritain lah biar teman-teman juga yang di rumah tahu bahwa Mas Papang ini lebih bergerak di distribusi dan eksibisi film ya. Artinya bukan di produksi film yang mungkin kebanyakan kalau kita bicara film orang lebih konsentrasi ke produksi, jadi sutradara, jadi editor, jadi sinematografer, jadi produser. Tapi Mas Papang ini lebih ke support di eksibisi dan distribusi film ya. Nah, yang orang tahu distribusi eksibisi adalah bioskop ya kan. Nah, itu sebagai institusi ya dan sebagai site atau tempat. Tapi di balik itu banyak sekali orang yang bekerja dan salah satunya mungkin profesi yang mungkin bisa dijelaskan dari awal karir Mas Papang nih dulu di Jakarta International Film Festival. Awalnya dari situ ya. Ya, sebagai film traffic. Nah, itu film traffic apa tuh? Mungkin orang-orang belum familiar. Dipikirnya apa lalu lintas film. Nah, lalu lintas film apa itu lalu lintas film? Film traffic lalu lintas film ya. Karena festivalnya itu bertaraf internasional, jadi melibatkan mungkin sekitar 30 sampai 40 negara yang pada saat itu pembagian ranah jadwal festival itu di beberapa negara itu mungkin ngambil spotnya masing-masing. Jadi film yang beredar dalam waktu 1 tahun festival ke festival lain itu mungkin dimulai dari festival yang bergengsi dulu ya, yang akhirnya beberapa festival lainnya gue bulan ini terus panjang tahun. Nah persiapannya itu bisa sampai 10 bulan dan dibutuhkan dari hampir semua festival manajemen yang ada di dunia pasti ada tim film traffic. Film traffic itulah yang mengkoordinasikan dengan notabene lagi waktu itu film masih ini ya seluloid ya. Setiap PH memproduksi satu buah film mereka pasti akan membuat print namanya print festival. At least gak banyak tuh, paling banyak tuh 2 itu yang dalam setahun itu bisa muter di ratusan negara itu. Nah beberapa 2 itu pekerjaannya dari tim programming untuk booking print festival. Begitu izinnya udah dapat, nah setelah udah oke, baru dilempar ke film traffic, di mana kita harus mantau print itu ada di negara mana, ada di festival mana. Nah tepat waktu gak untuk nyampe ke Jakarta nih, ke Indonesia ya, tepat waktu gak? Nah itu manage itu. Begitu sampai negara mana lagi nih yang ngebutuhin after Jakarta itu pakai itu film gitu kan. Nah terus uniknya kadang itu selisihnya cuma 3 jam. Ya saya pernah dapat pengalaman di mana film itu akan diputar esok hari di Afrika. Nah ada sebuah forwarder yang menjanjikan besok itu bisa nyampe di Afrika dengan beberapa ketentuan ya dalam ekspedisi itu. Nah, film itu selesai diputar itu di Jakarta jam 9.30. Nggak ada waktu lagi. Bagaimana caranya untuk kirim nyampe ke airport, ke kargo gitu kan. Ya itu, kita harus koordinasi sama forwarder, koordinasi sama bea cukai. Paperworknya harus disiapin 1 hari sebelumnya. Jadi
Begitu selesai, tim film Traffic bisa lari-larian tuh untuk apa namanya, untuk ibaratnya Janji Joni tapi Janji Joninya skala internasional. Janji gitu Joni ya, kita pernah ada film ya, Indonesia karya Joko Bang Anwar Joko ya. Ya betul. Janji Joni, itu film Traffic juga namanya. Secara resmi Secara di Indonesia resmi, namanya apa ya? Kurir ya. Kurir ya, film itu sih masuk ke film Traffic, lalu lintas film Ya, dia. sama Tapi ya. dia cycling, real by real. Oh, Jadi real by kebutuhannya itu per real. Per real. Tapi kalau di festival mungkin film Traffic lebih ke print ya. Ya, bisa jadi satu rangkaian film udah Satu lengkap. rangkaian film udah lengkap. Itu sih. Berarti cukup beresiko ya pekerjaan. Sangat beresiko. Itu kan film itu juga berarti gini. Berarti pekerjaannya dari awal sebelum festival berlangsung udah mulai kerja berapa lama sebelumnya? Untuk Jeffrey sendiri prepare-nya bisa 10 bulan. Bukan. Oke. Kalau Untuk kepanitiaan Jifes ya. Untuk film Traffic hanya sendiri 3 bulan. Divisi film Traffic 3 bulan. 3 bulan itu harus mendapatkan satu line up, di mana line up-nya itu udah di lock sama programming, film-film mana aja. Programming udah ngasih tahu print yang beredar itu 1 atau 2 dan ada di negara mana, dan kita harus pantau terus. Oke. Ya, jadi pekerjaan yang penuh. Bahkan maksudnya kita pantau terus karena mereka punya event yang sama kayak Indonesia, eventnya 2 minggu dengan 400 film. Itu wah sibuknya luar biasa kan, belum ngurusin tamu, belum ngurusin apa, jadi pasti akan ada miss gitu kan. Oh ternyata nih film dipakai di negara lain, itu harus buru-buru. Nah, kan film itu diputar di katakan lagi nih festival dari bulan Januari sampai Desember. Kalau nggak salah Jifes selalu bulan Desember ya? Ya, antara November dan Ya, Desember. maksudnya udah menjelang akhir tahun. Artinya dari bulan Januari sampai ke November, katakanlah secara umum film-film itu sudah keliling dunia nih. Ya. Nah, pernah nggak dapat film yang, aduh ternyata ada cacat nih setelah diputar di negara lain. Nah itu gimana tuh? Ya. Oke, kalau bicara masalah materi film, lagi itu masih pita ya, 35 mili. Ya, celluloid ya. Ya masih celluloid, sekarang udah digital semua. Ya. Saat itu untuk cacat itu paling scratch itu paling semacam kayak baret atau ada bekas tanda terbakar. Nah, ya. Karena bicara seluloid itu, jadi seluloid itu cukup rawan terbakar ya? Ya, jadi sebenarnya itu lebih ke skala pemeriksaan daripada lampu proyektor. Jadi bayangkan operator malas nih. Biasanya sempat kita nggak dapetin, lagi waktu itu kita putar di Goethe Institute. Goethe Institute punya auditorium, karena kita nyewa proyektor layar tancap yang cingkang itu kan. Nah itu operatornya kan nggak punya schedule untuk periksa. Yeah. Ini udah berapa ribu jam, sedangkan lampu itu akan mati. Pada saat mati dia tuh akan tiba-tiba blep langsung kebakar lah. Putus gitu ya? Langsung mutusin itu pita. Iya. Oh kejadiannya di Jakarta malah? Iya kejadiannya di Jakarta. Jadi malah tanda kutip kerusakannya terjadi di sini? Ya. Tapi bukan rusak berat ya, tapi ada satu, maksudnya rangkaian frame, beberapa frame yang rusak gitu ya. Betul. Dan itu juga lumrah. Maksudnya suatu hal yang lumrah karena akan ada beberapa frame yang akan kebakar, mungkin sekitar 5, mungkin 3 sampai 5, dan itu bisa dipotong dan mungkin kasat mata nggak terlalu kentara lah gitu ya. Karena 1 detik 24 frame itu ya. Ya itu dia. Ya. Oke, menarik kayak gitu. Terus waktu itu biasanya Jifes tuh film sekitar 100 ada ya satu rangkaian festival ya? Pernah satu kali entah di Jifes keberapa. Ini saya ngomongin sama film pendek ya? Biasanya kan juga ada film pendek. Sama film pendek kalau nggak salah Jifes keberapa ya? Dari tahun 2006 itu 400 juta. Oh 400 ya? 400 juta film. 400. Diputer selama 2 minggu. 2 minggu ya. Enggak 2 minggu, ya mungkin ya 2 minggu. Ya. Enggak 2 minggu itu, sekitar 8 hari 10 hari. Oh lebih singkat ya. Jifes yang kedua, saya ikutan di Jifes kedua itu. Tahun berapa tuh Mas? Tahun 2000. Oh tahun 2000. Oke.
Itu berapa film Jives kalau boleh ingat? Itu Mau tahu ya? sekitar hampir 180 film kalau nggak salah ya, 180 film. di tahun 2000 itu. Oke. Nah terus gini, saya ingat dulu pernah nonton film apa gitu ya. Kan rata-rata film dari yang dipilih itu kan punya kekuatan entah itu di sisi komersial Ya. cukup bergaung di dunia ataupun dari sisi seni. Komersial maksud saya punya bobot hiburan, Ya. punya bobot punya bobot entertainment yang besar, Ya. atau justru unik dalam hal ini mungkin bobotnya lebih ke seni atau film seni maksudnya. Art house film orang bilang. Nah, beberapa mungkin punya adegan-adegan yang menurut standar sensor Indonesia itu harus disensor. Katakanlah adegan dewasa gitu loh. Ya. Walaupun memang misalkan secara penonton udah disortir nih, oh ini khusus 17 tahun ke atas ya, atau 21 tahun ke atas. Ya. Karena ada adegan-adegan yang adegan dewasa gitu. Nah, bagaimana waktu itu cara menyensornya kalau dengan seluloid? Kalau dulu kan dipotong katanya. Kalau untuk film Indonesia ya dipotong, digunting atau di mana. Kalau ini apakah saya pernah lihat kalau nggak salah ditutupin kertas atau apa gitu. Iya, di blur. Ya di blur atau Iya, di blur. Saya di blur. Ya, kita bukan mensiasati sih. Jadi masing-masing negara juga punya apa? Punya aturan. Sebenarnya unik. Selama festival di G-Fest ada beberapa hal yang di negara lain di ban, tapi di Indonesia nggak di ban. Oke, contoh. Itu unik kan? Nah, Ada satu film, mungkin saya lupa judulnya, film Iran. Itu kontroversial juga, bahkan itu animasi di beberapa negara di film ban. ini Marjan Satrapi bukan yang bikin? Lupa ya? judulnya apa gitu. Nah itu di Indonesia enggak gitu. Oke. Enggak, justru enggak di ban. Nah, tapi pemerintah kita dalam hal ini lembaga sensor film itu cukup bijak lah menyikapi kebutuhan festival, karena mereka sadar ruang apresiasi itu semakin banyak berarti industrinya semakin maju nih gitu kan. Nah tapi ada juga nih bapak-bapak kita yang agak kolot dalam hal penilaian karena apa ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Supaya boleh gimana nih Pak? Yeah. Gitu. Saya ngedapetin satu case, film itu sama sekali tidak boleh diputar. Either itu untuk festival yang notabene dikasih kebijakan dengan kita bisa memblur atau menutupi dengan kertas tanpa harus di-cut. Misalnya adegan senggama. Oke. Begitu kita tutup, mereka punya argumen. Gak bisa Pak. Dahsyatnya visual itu gak seberapa dengan dahsyatnya suara. Gak bisa. Soalnya suara nggak bisa disensor ya. Suara gak bisa disensor. Karena itu line suaranya sama, kalau nggak salah samping itu line suara, terus ini line gambar ya. Ya. Di dalam frame ya. Mungkin Ya. bisa di googling nanti. Ya, Gimana sih bisa. seluloid 35, gimana sih penyatuan itu memang teknologi yang ditemukan mungkin udah 100 tahun yang lalu, Ya. sampai dipakai kalau nggak salah terakhir Indonesia 2012 deh. Ya. Kalau nggak salah masih ya. Suara itu jahat. Ya. Mungkin di sebuah film yang mengangkat seksualitas atau pornografi, nggak semena-mena itu cuman bicara adegan bugil, tapi Ya. dengan suara aja itu udah Menimbulkan keresahan. Buat bapak-bapak tadi kan. Itu Ya, tapi dia. kalau penonton saya rasa itu cukup bijak sih. ya. Maksudnya untuk pergi ke film festival butuh kesadaran penuh bahwa ini kita apresiasi karya film, Betul bukan sekali. nyari pornonya, bukan nyari bugilnya, bukan nyari desahannya gitu kan, bukan. Desahannya. Kalau itu kan tinggal nonton film porno. Iya kan, maksudnya kalau tujuan orang kan datang ngantri, terus udah gitu cari baca, itu kan Tapi ada satu usaha yang bicara art house, Ya. memang ada hampir bicara film art house tuh ada twist-twist yang gila gitu loh. ya. Bicara apa ya, art house terakhir saya Apa kira-kira film yang paling heboh ngurusinnya memperjuangkan supaya lulus sensor tanda kutip, terus sampai ke banyak ya. setelah itu Mesti lihat dapet- penontonnya dan akhirnya oke. Mesti dapetin judulnya yang pas nih. Heeh.
Karena berarti udah ribuan film yang Mas, Waduh, yang ribuan. istilahnya yang Mas urus tanda kutip. Ya, apalagi ada festival satu lagi bergengsi yang pernah kita buat selama 5 tahun berturut-turut itu hampir mengalahkan G-Fest Oke. dan hampir jadi yang terbesar Mengalahkan dalam hal apa ini? Hah? Mengalahkan dalam hal jumlah penonton atau? dalam hal bukan jumlah penonton ya. Oke, mengalahkan dalam Lebih hal ke ininya, lebih ke apa namanya? gaungnya. Gaungnya ya. Oke. Gaungnya itu Enough. Oh iya. Pernah Fantastic Film. Indonesia Indonesian International Fantastic Film Festival. Ya. mengangkut genre Ya itu lebih ke banyak thriller, horor, horor, violence, violence, gore gitu ya. ya terus sama Fantasi ya sesuatu anime. yang anime ya. Iya. Itu lima kali ya, bagus tuh ya. Hmm, Dan itu memang syarat konten yang lebih vulgar kayaknya, Sangat lebih grafik vulgar. gitu ya. Ya. Iya. Dan Coba unik, diceritain. yang Gak apa-apa sih justru- agak crossing ke festival lain, yang penting kita bicara film Traffic, ngurusin film, Ya. dalam konteks G-Fest tadi, terus Enough juga gak apa-apa. Ya. Supaya skema ada refresh ingatan. Fantastic Film Festival aku rasa di dunia ini di beberapa negara itu jadi satu terobosan di mana banyak film-film yang punya fanbase film TV khususnya ya atau film series yang khusus ya, yang akhirnya begitu masuk ke ranah fantastis akhirnya mereka bikin Fantastic series ya. fantastik. Ya. Akhirnya bikin movie-nya. Oh jadi di remake jadi film. Iya. Tadinya serial TV Ya. atau apa, terus jadinya film panjang gitu ya. Ya. Mungkin kalau ada beberapa film mungkin kayak Evangelion. Evangelion, ya kan? Vexil dulu ada tuh Iya. film anime Vexil itu keren sih. Iya. Jangan kemana-mana, nanti kita bahas lagi lebih lanjut masih di Jurnal Sinema.